Hewan-hewan di alam liar pasti akan jadi yang pertama nyadar kalau matahari berhenti memancarkan cahaya. Kebanyakan hewan butuh siang hari buat bepergian, terutama di sabana luas di Afrika. Zebra, wildebeest, dan jerapah butuh siang hari buat menghindari predator. Begitu matahari terbenam, hewan-hewan ini tidur. Kalau matahari tiba-tiba padam, mereka bakal kebingungan dan jadi santapan makan siang awal buat predator. Makhluk nokturnal bakal kebingungan juga sama perubahan waktu ini. Burung biasanya terbang pada siang hari, jadi kita nggak akan bisa mendengar atau melihat mereka lagi. Merekalah yang melahap hama di langit. Mereka dan kelelawar sih. Tapi kalau nggak ada kelelawar di tempatmu, anggap aja serangga bisa berpesta pora di sini. Suhu akan mulai turun perlahan. Manusia juga akan merasakan dampaknya. Kita terbiasa disinari matahari pada tengah hari. Tapi kalau hilang, kita bakal hidup dalam kegelapan. Kita harus mempraktikkan keterampilan bertahan hidup kita. Kalau matahari tiba-tiba padam, kita cuma punya waktu sekitar 8 menit buat menikmati sisa cahayanya. Soalnya, cahaya matahari butuh waktu selama itu buat merambat ratusan juta kilometer di tata surya. Kita harus pakai lampu UV buat bercocok tanam. Tapi kebutuhan pangan di seluruh dunia nggak akan tercukupi. Apalagi dengan jatuhnya suhu global, kita akan sulit bertahan hidup di daratan terbuka. Semua orang harus masuk ke tempat berlindung dan bunker yang hangat. Tumbuhan butuh fotosintesis untuk tumbuh. Tanpa itu, nggak akan ada tumbuhan. Roti nggak akan ada karena butuh gandum. Bahkan alga di laut yang menjadi sumber oksigen tertinggi dibandingkan hutan, butuh fotosintesis buat hidup. Artinya, level oksigen akan mulai menipis. Perairan besar seperti danau, samudera, dan laut juga mulai kekurangan oksigen buat menopang kehidupan biota laut. Salah satu sumber utama vitamin D kita adalah matahari. Emang sih ada cara lain buat dapat vitamin D, tapi matahari adalah sumber terbaik dan paling mudah. Tanpa tanaman dan vegetasi, semua herbivora harus berebut rumput hijau terakhir di daratan atau daun yang tergantung dari pohon. Nggak lama lagi, mereka akan kehabisan makanan. Manusia juga akan dirugikan karena kita butuh hewan seperti sapi, kuda, dan domba untuk mata pencaharian kita. Tapi peristiwa ini nggak akan terjadi dalam semalam. Laut akan tetap hangat untuk beberapa saat, tapi akhirnya bakal jadi dingin dan membeku. Bumi masih jadi planet yang ditenagai inti besi yang menghasilkan banyak panas. Tapi itu aja nggak cukup buat bikin bumi hangat. Langkah kita berikutnya adalah mencari tempat berlindung yang pas dan bikin badan tetap hangat. Kalau hal ini terjadi dalam semalam, nggak akan ada bunker siap bangun buat kemungkinan kayak gini. Kecuali kalau kamu nonton video ini dan mutusin buat membangunnya sekarang. Bunker ini harus memberi panas setiap saat dan mampu menumbuhkan tanaman di bawah sinar UV. Bangunan bertenaga matahari nggak akan berguna lagi. Orang-orang harus memakai kostum ramah lingkungan waktu ada di tempat terbuka. Karena suasana bakal gelap gulita, kita butuh lampu terang atau kacamata penglihatan malam. Daratan bakal tandus. Hewan malam yang tahan suhu dingin akan berkuasa. Bangunan akan runtuh karena oksigen bakal menipis. Beton butuh oksigen buat menyatu. Bunker sendiri cuma punya oksigen yang terbatas. Kita harus mindahin banyak pohon ke tempat yang punya sinar UV kuat, biar bisa menghasilkan oksigen. Nantinya, pohon akan menghasilkan ekosistem sendiri di bunker bawah tanah yang luas. Permukaan laut akhirnya akan membeku. Mengambil sumber daya alam dari dasar laut, kayak gas atau minyak, bakal mustahil. Objek besar yang dulunya adalah bintang terang dan bersinar, bakal masih ada di luar angkasa. Tapi apa yang terjadi kalau matahari menghilang dalam semalam? Kurang lebih sama, tapi jauh lebih buruk. Matahari adalah benda langit terbesar di tata surya. Matahari bikin semua planet berada di tempatnya. Planet-planet ini mengelilingi matahari secara tertib. Kalau matahari nggak ada, planet-planet ini akan bergerak sembarangan. Ada yang saling bertabrakan. Ada planet yang melayang dan berkelana di luar angkasa sampai nemu bintang baru buat dikelilingi. Bumi mungkin jadi salah satu dari planet itu, atau mungkin juga enggak. Planet kita tetap bakal gelap. Kita bakal melayang di luar angkasa dengan cepat banget. Planet ini nggak akan berotasi sendiri, dan kita akan ditabrak banyak benda langit.
kita bakal masuk garis lintasan komet yang nunggu buat nabrak kita. Bukan ancaman dingin yang jadi faktor besar, tapi benda yang ada di atas kita. Artinya, kita harus menggali bunker lebih dalam. Kita nggak akan punya atmosfer lagi buat memerangkap segala bentuk panas. Kita bakal melayang selamanya. Tapi kita kembali ke kemungkinan bahwa matahari hanya padam. Tenang, planet kita masih akan mengorbit matahari bersama planet lainnya. Suhu akan terus turun sampai nggak ada yang bisa bertahan di permukaan. Kita akan selalu berada dalam kegelapan. Cuma bakteri dan mungkin tardigrada yang bertahan di permukaan. Tardigrada adalah makhluk kecil yang bisa bertahan hidup di mana saja, termasuk luar angkasa. Akhirnya, oksigen akan punah dari permukaan bumi. Semua akan binasa, kecuali tardigrada, karena mereka akan dominan dan mungkin jadi satu-satunya makhluk di permukaan. Mereka bisa berevolusi menjadi makhluk lebih besar dan jumlahnya semakin banyak. Ratusan ribu tahun kemudian, manusia akan berevolusi sesuai kondisi di bawah tanah. Mata akan jadi jauh lebih besar, biar bisa menyerap cahaya sebanyak mungkin. Kulit kita akan jadi lebih putih karena nggak ada matahari di bawah tanah. Pendengaran juga jauh lebih sensitif karena gema di bawah tanah. Kecerdasan kita akan tetap sama, tapi tubuh kita akan siap buat permukaan. Ancaman utama kita adalah tardigrada raksasa yang berkeliaran di atas. Di bawah mikroskop, mereka emang menggemaskan. Tapi bayangin ukuran mereka jadi kayak beruang kutub. Masih mau melihara ini di halaman belakang? Mereka bisa hidup di mana aja. Jadi mereka bakal menyusup ke bunker sesekali. Mereka ganas. Mereka punya berbagai ukuran dan bentuk. Sekarang ini, manusia udah bukan makhluk dominan karena mereka harus sembunyi di bawah tanah. Beberapa tardigrada dari berbagai suku bermusuhan. Kota-kota besar yang dulu dipenuhi manusia akan jadi habitat beruang air raksasa. Tardigrada dikenal sebagai beruang air karena bentuknya mirip beruang kecil. Tapi sekarang, hewan berkaki 8 ini jauh lebih besar dari beruang. Beruang dan kebanyakan hewan akan punah dari permukaan bumi. Di bawah es, sebagian makhluk laut dalam akan berkembang biak dan mendekati permukaan. Hewan-hewan ini terbiasa hidup dalam kegelapan karena jauh dari matahari. Tapi setelah ribuan tahun mendominasi perairan, tubuh mereka jadi besar. Beberapa hewan ini beradaptasi dan sekarang bisa merangkak di daratan. Meskipun permukaannya beku, mereka nemu cara buat mecahin es dan keluar dari air. Sementara itu, manusia bikin terowongan dan jaringan bawah tanah yang besar, membangun kota dan peradaban. Kita akan mendominasi terowongan yang bikin tangan dan kaki kita jadi berselaput dan membesar. Kita menguasai bawah tanah dan tetap jadi makhluk terpintar di bumi. Kita berhasil menyimpan karya seni dari permukaan dan catatan penting untuk tetap menjadi manusia sebisanya. Kita akan terus bertahan hidup apapun yang terjadi. Bayangkan sebuah planet di mana setiap tarikan napas membuatmu berenergi seperti segelas espresso. Langit di atasmu berwarna biru pekat, sementara pepohonan besar menjulang ke langit. Daun-daunnya yang hijau cerah tumbuh dengan sangat cepat. Olahraga setiap hari menjadi sensasi yang tiada duanya. Dengan berlimpahnya oksigen, kamu menjadi versi super dari dirimu sendiri. Berlari terasa mudah saat kamu melesat melintasi daratan, serta mampu mengangkat beban yang biasanya tampak mustahil. Seakan dunia ini penuh dengan gelombang energi, semuanya bergerak lebih cepat. Satwa liar di sekitarmu juga terpengaruh oleh berlimpahnya oksigen ini. Hewan-hewan berukuran sangat besar berkeliaran, tubuh mereka yang besar bergerak sangat cepat dan lincah. Bayangkan lari dari kejaran citah yang penuh energi dari oksigen di tubuhnya, berpacu mengalahkan predator yang bisa lebih cepat dari Ferrari. Nah, kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana skenario liar seperti itu bisa terjadi? Yuk kita bahas. Oksigen adalah bahan bakar utama yang membuat kehidupan terus berjalan. Sekitar 20% udara yang kita hirup adalah oksigen, dan setiap tarikan napas mengantarkan molekul-molekul kecil ini ke sel-sel kita, memberinya energi yang dibutuhkan untuk berkembang. Tanpa oksigen, sel-sel kita akan kewalahan dan tubuh akan rusak. Tapi bukan hanya itu, oksigen sangat bermanfaat bagi semua jenis makhluk hidup, mulai dari bakteri kecil hingga gajah raksasa.
Oksigen bahkan sangat penting di bawah air karena dapat menutrisi lautan. Makhluk-makhluk luar biasa seperti plankton dan alga menghasilkan banyak oksigen, menciptakan dunia bawah laut yang makmur. Tapi untuk memahami sepenuhnya pengaruh kadar oksigen yang tinggi di planet ini, bersiaplah untuk melakukan perjalanan ke masa lalu. Belum lama ini, para ilmuwan berhasil mendapati temuan mencengangkan. Mereka menguji batuan dari dua tempat berbeda yang sangat berjauhan. Percaya nggak? Batuan-batuan ini punya kantong-kantong gas kecil yang menunjukkan kadar oksigen melonjak hampir sepertiganya dalam waktu yang sangat singkat. Sungguh menakjubkan. Lalu ilmuwan mempelajari bebatuan ini dan mendapati kadar oksigen saat itu jauh lebih tinggi. Bayangkan lanskap yang subur, pepohonan yang menjulang tinggi, dan rawa-rawa besar yang membentang sejauh mata memandang. Selama periode karbon, oksigen mendominasi atmosfer dengan persentase 20% sama seperti sekarang. Tapi selama 50 juta tahun berikutnya, levelnya melonjak hingga 35%. Bisa kamu bayangin kan efeknya? Seiring meningkatnya jumlah oksigen, sesuatu yang luar biasa terjadi. Hutan-hutan lebat tumbuh di seluruh daratan, menciptakan dunia hijau yang menakjubkan. Dan rawa-rawa besar mengambil alih area dataran rendah, menciptakan lanskap yang tampak luar biasa. Di saat bersamaan, kadar karbon dioksida menurun. Biasanya ketika sesuatu terurai, mikroba melepaskan karbon dioksida ke udara. Gas ini berperan seperti selimut hangat, memerangkap panas matahari dan meningkatkan suhu. Tapi di rawa-rawa misterius tempat pepohonan raksasa ini terkubur, mikroba tidak bisa melakukan tugasnya. Hasilnya, planet ini menjadi sangat dingin. Siapa sangka udara segar bisa punya kekuatan sebesar itu? Para ilmuwan masih berusaha mencari tahu penyebabnya, tapi satu hal yang pasti, ini nggak hanya terjadi di satu tempat. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia, seolah-olah planet ini sedang bermain-main dengan iklim. Tapi kita kembali ke masa yang lebih awal yuk. Kita melihat dinosaurus Amerika Utara pertama kali muncul. Kadar oksigen tinggi itulah yang berperan besar dalam kemunculan dinosaurus besar di Amerika Utara dan kawasan lainnya. Bayangkan daerah tropis yang dipenuhi makhluk raksasa luar biasa. Tentu saja dinosaurus nggak muncul begitu saja. Mereka mengambil kesempatan dalam perubahan lingkungan yang sempurna untuk evolusi mereka. Kadar oksigen memainkan peran besar dalam pesta dinosaurus ini. Ketika kadar oksigen meningkat, begitu pula ukuran makhluk luar biasa ini. Awalnya dimulai dari predator kecil seperti Cindesaurus, dan gak lama kemudian dinosaurus besar seperti Sauropoda menguasai daratan. Kemudian 65 juta tahun lalu, dinosaurus punah dan mamalia mengambil alih. Nah, inilah bagian yang menarik, mamalia tidak pernah tumbuh sebesar dinosaurus. Lantas, apa penjelasannya? Mamalia termasuk manusia adalah makhluk yang istimewa karena bisa mengatur suhu tubuhnya. Tapi itu ada konsekuensinya, kita butuh banyak energi untuk tetap hangat dibandingkan dengan reptil dan dinosaurus. Dinosaurus nggak perlu repot-repot mengatur suhu tubuh, jadi mereka bisa fokus untuk tumbuh besar. Dinosaurus terbesar berukuran 10 kali lipat mamalia terbesar. Ini seperti permainan, apapun yang bisa kamu lakukan, aku bisa melakukannya 10 kali lebih hebat. Dinosaurus mungkin punya keterbatasan juga terkait ukurannya, tapi tidak terlalu besar. Sebelum kepunahan dinosaurus, mamalia berukuran sangat kecil. Banyak spesies mamalia yang punah bersamaan dengan dinosaurus. Namun mamalia yang selamat mengambil keuntungan dari ekosistem terbuka dan dengan cepat melakukan diversifikasi ke dalam berbagai ukuran tubuh. Tapi setelah 42 juta tahun berkembang, mamalia mencapai titik puncak pertumbuhan. Ini terjadi di semua benua, kemungkinan besar ini disebabkan suhu dan luas daratan. Lingkungan yang lebih dingin memungkinkan mamalia tumbuh lebih besar, menyeimbangkan ukuran dan panas tubuh menjadi hal yang menantang. Luas daratan juga berperan dalam mempertahankan populasi yang besar. Tapi tingginya kadar oksigen tidak hanya membuat hewan menjadi lebih besar, gas ini benar-benar serbaguna. Oksigen juga bertindak sebagai pengawal setia kita, melindungi kita dari sinar UV yang berbahaya dan bahaya lain dari luar angkasa. Tanpa oksigen kita tidak akan berdaya menghadapi ancaman dari luar angkasa. Oksigen juga memiliki peran yang menarik dalam membentuk cuaca.
Oksigen bekerja sama dengan unsur-unsur atmosfer lainnya untuk menciptakan tornado, angin topan, dan badai petir di langit. Mereka bercampur dan berbaur di udara, menciptakan kondisi yang tepat untuk petualangan cuaca menarik ini. Dan petualangan ini bisa berbahaya meski memiliki tujuan yang penting, yaitu membantu menyebarkan nutrisi dan unsur organik, mengangkut tanah, dedaunan, dan puing-puing ke tempat baru. Jadi gimana kalau kita mengacaukan alam dengan menaikkan kadar oksigen ke tingkat yang sangat tinggi? Misalnya 30, 40, atau bahkan 50%? Nah, terlalu banyak hal baik pun bisa menjadi berbahaya. Toksisitas oksigen adalah ketika jumlah gas ini terlalu banyak sehingga menyebabkan masalah yang besar. Ini seperti makan banyak permen, awalnya menyenangkan, tapi nggak lama kemudian kamu akan menyesalinya. Anehnya, overdosis oksigen bisa menyebabkan kesulitan bernapas seperti penari yang lelah dan sangat butuh istirahat. Pada awalnya kamu mungkin akan merasakan ledakan energi, tapi itu nggak bertahan lama. Pusing mulai terasa seperti berputar-putar di lantai dansa selama berjam-jam tanpa henti. Dalam kasus yang ekstrem, terlalu banyak oksigen bisa membahayakan tubuh, membuat kita merasa seperti baru saja menabrak truk. Jadi meskipun oksigen selalu menyertai kita, memberi kita kehidupan, penting untuk menghargai keseimbangannya. Gak perlu memakai alat pernapasan khususmu. Selain itu, kita bukanlah satu-satunya makhluk yang akan menderita akibat kelebihan oksigen ini. Mamalia lain misalnya akan kesulitan beradaptasi dengan kadar oksigen ekstrem ini. Keseimbangan kekuasaan di antara spesies akan berubah secara drastis dan yang unggul serta lemah akan berjuang untuk bertahan hidup di dunia yang kacau. Dan kita akan butuh tempat berlindung yang paling kokoh untuk menghadapi hewan-hewan raksasa ini. Kita harus tetap gesit dan menghindari bahaya. Di tengah semua kekacauan ini akan ada adaptasi yang menakjubkan. Burung-burung akan terbang lebih tinggi dari sebelumnya, mencapai ketinggian yang bahkan akan membuat awan takjub. Selain itu, bersiaplah untuk lebih banyak bencana alam serta ekosistem yang rentan. Kebakaran bisa terjadi dengan cepat dan berkobar dengan dahsyat, menjadikan kebakaran hutan sebagai ancaman yang konstan. Bahkan, percikan kecil dari api unggun bisa menimbulkan bencana. Kita harus memikirkan kembali metode memasak dan memanaskan makanan agar tetap aman di dunia yang kaya akan oksigen ini. Jangan lupakan juga sisi lain dari kisah oksigen. Jika planet kita memiliki kadar oksigen yang rendah, hanya sekitar 15%, kesulitan yang kita hadapi akan sangat berbeda. Setiap tarikan napas akan terasa sulit, membuat kita lelah dan sesak napas. Aktivitas fisik akan sangat berat dan daya ingat serta fokus kita akan terganggu. Jadi, yuk kita bersyukur akan kadar oksigen yang kita miliki sekarang ini. Ini adalah keseimbangan yang sempurna bagi kita untuk berkembang. Dalam perjalanan seru melintasi dunia yang kaya akan oksigen ini, kita merasakan keajaiban yang menakjubkan dan menemukan keseimbangan planet kita. Yuk kita syukuri anugerah dalam setiap tarikan napas, hargai keterkaitan antara oksigen dan kehidupan, dan nikmati sensasi petualangan luar biasa yang disebut kehidupan. Hei, lihat itu. Angin puyuh merah menyapu sepanjang pantai Australia dan menuju ke kota terdekat. Tornado ini unik, bukan karena warnanya, tapi karena apa yang tersembunyi di dalamnya. Ada hiu putih besar, hiu martil, hiu harimau, dan hiu banteng. Hiu, semuanya berterbangan di dalam angin topan, mengatupkan rahangnya dan mencoba meraih sepotong daging. Orang-orang yang melihat fenomena aneh ini dari luar mengira bahwa mereka mungkin mabuk, tapi inilah kenyataannya. Tornado hiu benar-benar ada. Atau tidak ya? Mari kita cari tahu. Pada tahun 1877, angin puting beliung yang tidak biasa menghantam sebuah peternakan di California Selatan. Sekitar 6 buaya kecil dengan panjang sekitar 30 cm jatuh dari langit pada hari itu. Pada tahun 1894, sebuah tornado melintasi Inggris dan menjatuhkan ubur-ubur beracun ke manusia. Ada versi yang mengatakan bahwa kecebong dan bukan ubur-ubur yang jatuh ke tanah pada hari itu, tapi tetap saja terdengar aneh. Di Kentucky pada tahun 1876 terjadi hujan dark humor. Kedengarannya nggak lucu sih, potongan-potongan daging jatuh dari langit. Penduduk setempat mencicipinya dan mengatakan rasanya seperti daging kambing atau daging rusa. Namun kemudian, para ahli menemukan bahwa sekawanan burung elang telah terbang di atas daerah itu.
Burung-burung itu merasa tidak enak badan dan memuntahkan makan siangnya di udara. Dan menurutku, penduduk setempat yang mencicipinya juga begitu. Pada tahun 1947, ikan jatuh dari langit di Marksville, Louisiana. Pada tahun 2005, terjadi hujan yang berisi ribuan katak di Serbia. Pada tahun 2010, sebuah kota kecil di Australia dilanda hujan ikan. Dan sekarang bayangkan bahwa semua fenomena aneh ini disebabkan oleh satu perusahaan jahat tempat orang-orang jenius jahat bekerja. Dan salah satunya adalah kamu. Jadi, kamu memutuskan untuk membuat bencana alam paling luar biasa dalam sejarah, tornado hiu atau Sharknado. Sepertinya itu mustahil, tapi kamu tetap akan mencobanya karena kamu gabut. Jadi pertama-tama kita perlu memahami apa itu puting beliung air atau water spout. Ini adalah kolom udara yang berputar dan dipenuhi awan. Pusaran ini terjadi selama badai petir ketika udara hangat melepaskan panas dalam jumlah besar. Panas ini menjadi energi yang menggerakkan arus udara yang naik. Udara lembab yang hangat ini naik ke atas dan udara kering yang dingin turun ke bawah. Perbedaan antara suhu menjaga ketidakstabilan dan membantu tornado terbentuk. Ketika terbentuk di atas air, tornado menjadi water spout. Pusaran ini dapat menarik partikel air laut, benda-benda dan bahkan ikan, tapi semuanya tergantung pada kekuatan pusaran ini. Kamu mungkin pernah melihat saat tornado mengangkat mobil ke udara atau merobek atap bangunan. Ada sebuah video di internet di mana tornado mengangkat sapi ke udara. Dan berat seekor sapi biasa bisa sekitar 600 kilo. Wow. Sebagai perbandingan, hiu putih besar memiliki berat sekitar 2000 kilo. Jika tornado dapat mengangkat beberapa ekor sapi, maka tornado juga dapat mengangkat seekor hiu. Tapi selain hiu putih besar, ada hiu harimau, hiu banteng, dan hiu martil. Semuanya memiliki berat yang lebih ringan. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa tornado juga bisa mengangkat hiu-hiu ini ke udara. Oke, sekarang kita bisa berasumsi bahwa hal ini masih dalam ranah kemungkinan. Langkah selanjutnya adalah menciptakan tornado yang sesungguhnya. Untuk melakukan ini, kamu perlu memanaskan udara dan kemudian membuatnya berputar. Udara dingin akan mulai turun, dan kamu akan mendapatkan angin puyuh. Seorang insinyur dari Kanada bernama Louis membuat perangkat yang menciptakan tornado. Dia membuat beberapa prototipe sebelum merakit mesin pusaran air yang sesungguhnya. Menurutnya, siapapun bisa melakukannya. Namun, pusaran angin ini berukuran kecil. Perangkatnya menciptakan semburan udara tipis yang berputar-putar dan menghasilkan tornado mini, yang kemudian dengan cepat menghilang karena angin kencang. Louis mulai mengembangkan ide ini untuk mendapatkan sumber listrik baru. Tapi dia perlu menciptakan pusaran raksasa yang akan mengarah ke langit untuk menyalakan beberapa rumah. Dia tidak memiliki cukup uang dan kesempatan untuk melakukan hal ini, tapi tempatmu bekerja punya biaya cukup untuk melakukannya. Kamu mengambil konsep mesin vortex dan menginvestasikan beberapa juta dolar. Kamu membangun beberapa turbin besar yang mengarahkan udara ke satu titik dan kemudian memanaskannya dengan bantuan generator yang kuat. Untuk memberikan tornado ciptaanmu kekuatan yang lebih merusak, kamu mengaliri listrik ke atmosfer. Kamu dapat mengontrol tornado dan mengubah arahnya menggunakan panel kontrol khusus. Dasar kamu ilmuwan gila jahat. Jadi, kamu datang ke pantai Australia, di mana terdapat banyak hiu dari spesies yang berbeda. Untuk memaksa semua hiu itu berkumpul di satu tempat, kamu harus membuang beberapa ton daging cincang ke dalam air di dekat pantai. Saranku, jangan melakukan ini dengan tangan. Hiu datang begitu mencium bau makanan. Tapi ada masalah. Hewan-hewan ini merasakan perubahan cuaca dan tidak mendekati pusat badai. Oleh karena itu, untuk membuat hiu mau mengambil risiko, kamu harus membuatnya marah dan cukup lapar. Ayo, kamu bisa, Dr. Doofenshmirtz. Kamu menghabiskan jutaan dolar untuk mengatur penangkapan ikan skala besar. Kamu melemparkan jaring besar ke dalam air dan dalam waktu seminggu, kamu berhasil menangkap semua ikan, kerang, dan makhluk laut lainnya yang bisa jadi santapan hiu. Kamu memindahkan semua mangsa ke dalam akuarium raksasa dan menunggu hiu-hiu itu lapar. Beberapa hari kemudian, kamu melihat banyak ikan besar berkumpul di dekat pantai mencari makanan. Kemudian kamu membeli beberapa ton daging giling dari beberapa toko daging. Kamu menaruhnya di sebuah wadah besar dan mengangkatnya dengan bantuan helikopter. Kamu membuang daging itu ke tempat di mana kamu melihat banyak hiu.
Makan siang besar itu menarik ikan-ikan dalam radius 1,5 kilometer. Pada saat ini, sebuah kapal besar dengan generator tornado mendekati pantai. Oke, kamu sudah tidak bisa berhenti sekarang. Kamu pun menyalakan mesin dan aliran udara hangat yang kuat terakumulasi di langit. Listrik menyala dan kondensasi menciptakan hujan. Pusaran yang kuat mulai terbentuk di langit. Kamu mengendalikannya dan mengarahkannya ke arah hiu. Pusaran angin menarik potongan daging giling dari air. Partikel-partikel debu bercampur dengan daging dan angin puting beliung berubah menjadi merah. Oh, berasa mau muntah rasanya. Kamu meningkatkan kekuatan angin dan melihat hiu mulai naik ke udara. Lebih tepatnya, hiu-hiu itu melompat keluar dari air untuk mengambil daging dan tornado pun melahapnya. Ketika beberapa hiu berada di dalam pusaran, kamu mengarahkannya ke pantai. Orang-orang berlarian ketakutan. Beberapa hiu jatuh kembali ke dalam air dan sebagiannya jatuh ke pantai. Hiu martil jatuh tepat ke dapur restoran pesisir dan memakan seluruh menu. Hiu itu lapar. Kamu mengarahkan Sharknado ke dalam kota. Badai mengangkat pohon dan mobil ke udara dan merobek atap rumah. Beberapa hiu jatuh ke jalanan. Orang-orang berlarian ke berbagai arah. Pusaran hiu melewati kota, menyebarkan hiu kemana-mana. Tentu saja, hiu tidak merangkak di atas tanah dan tidak mencoba memakan manusia. Hiu-hiu itu hanya kaget dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ya, mau gimana lagi? Ini kan Sharknado buatan. Bahkan di laut pun, hiu tidak suka menggigit manusia. Serangan terjadi karena hiu mengira manusia sebagai anjing laut atau makhluk laut lainnya yang terlihat seperti makanan. Selain itu, ikan-ikan bergigi bisa berenang ke arah manusia karena penasaran. Dan sekarang mereka mengalami disorientasi dan masalah pernapasan. Ikan membutuhkan aliran air konstan yang melewati insang mengekstraksi oksigen. Tergantung pada spesiesnya. Hiu dapat bertahan tanpa air selama beberapa menit hingga 1 jam. Pada saat ini, kamu sadar bahwa kamu telah melakukan bukan hanya rencana jahat, tapi hal bodoh yang menyebabkan begitu banyak ikan menderita. Sekarang kamu harus memperbaiki semuanya. Kamu punya beberapa helikopter yang dapat mengangkut ikan-ikan itu kembali ke laut. Namun, hiu-hiu itu bergerak-gerak dan mengatupkan rahangnya karena ketakutan. Oleh karena itu, untuk menenangkannya, kamu menggunakan anak panah dengan obat penenang. Kemudian kamu membantu tim penyelamat untuk mengikat hiu ke helikopter dan mengangkatnya ke udara. Kamu harus mengeluarkan seekor ikan dari sebuah apartemen di lantai 7. Hiu lainnya terbaring di taman. Seekor hiu martil menyebabkan kemacetan besar di jalan dan hiu harimau ini jatuh ke truk pemadam kebakaran. Untungnya hiu-hiu ini punya kulit dan otot yang kuat yang melindunginya dari luka. Kamu mengambil semua hiu dan memindahkannya kembali ke laut. Tidak ada yang rusak kecuali satu hal, reputasimu. Kamu telah gagal dalam rencana jahatmu dan perlu mengembangkan sesuatu yang baru. Kali ini, kamu akan menciptakan sesuatu yang akan membuat orang takut. Kamu akan membuat channel YouTube yang isinya cuma iklan. Ending alternatif. Kamu akan menciptakan banjir bandang laba-laba. Hiu.